Mbak Ya, Meidina, saya percaya bahwa ICJR juga diajak bicara dalam perumusan revisi pasal-pasal ini. Bagaimana tingkat level confidence Anda? Anda cukup puas dengan revisi yang menjadi inisiatif pemerintah? Ya, oke. Terima kasih Mbak Rosy. Halo, selamat malam Prof. Tadi kalau pertanyaannya soal, cukup puaskah, dengan proses yang sekarang, mungkin saya mengcopy menyampaikan juga apa yang disampaikan oleh Arsyad sebelumnya gitu, bahwa dinamika sampai akhirnya ada komitmen untuk revisi pun itu berubah-ubah gitu. Kemarin di awal advokasi kita sering sekali gitu bahwa, koalisi dianggap berusaha untuk menghapuskan undang-undang ITE, lantas kita dianggap tidak memahami konteks pentingnya undang-undang ITE. Padahal apa yang diminta oleh koalisi sendiri pun bukan dalam konteks menghapuskan undang-undang ITE. Kita ngerasa bahwa undang-undang ini memang diperlukan, tapi gimana caranya kita bisa menghapuskan pasal-pasal yang multi tafsir, pasal-pasal yang kita kenal dengan pasal-pasal karet yang penerapannya berbahaya dalam konteks sekarang, misalnya ada korban Bu Baik Nuril. Nah, Persis, itu kan yang sekarang sedang dilakukan oleh pemerintah. Makanya pertanyaan saya, apakah Anda level confidence-nya positif sekali dengan revisi pasal-pasal ini? Yang jadi masalah konteksnya saya lebih general. Memang koalisi serius dilibatkan dalam pertemuan-pertemuan, tapi memang itu sampai aspek pertemuannya aja. Di konteks transparansi itu yang menjadi suatu yang akhirnya sekarang kita minta. Kalau tadi banyak banget kan bahasan soal aspek teknis, karena apa yang diminta oleh teman-teman koalisi serius revisi undang-undang ITE pun juga cukup teknis gitu. Kita punya banyak permasalahan di elemen unsur. Nah, sayangnya konteks keterbukaan ini, misalnya tadi apa yang disebutkan oleh Pak Prof Mahfud terkait dengan materi-materi perubahan pun juga belum ditampilkan gitu, belum dipaparkan kepada publik apa saja. Nah, ini yang jadi konteks yang kita nantinya ke depannya harus kita mintakan gitu. Jadi jangan hanya pelibatan koalisi serius hanya dalam konteks pertemuannya saja, tapi materi yang substansial pun juga harus di-share, karena yang kita kritisi pun juga cukup substansial. Nah, itu pertama. Intinya sebenarnya diajak bicara, tapi apa yang besok akan diumumkan belum ketahuan ya, belum apa jelasnya semantiknya, susunan kalimatnya, penjelasannya itu yang belum sampai ke Anda ya, yang harus kita tunggu besok jam 2 siang. Ya, mungkin nggak cuma dalam konteks paparannya aja gitu, mungkin dokumennya ke publiknya pun juga harus dipaparkan gitu, karena kan kita berbicara mengkritisi dalam level tataran yang normatif, yang dalam konteks perumusan undang-undang, maka menjadi penting gitu untuk pemerintah dalam hal ini Polhukam dan juga Kementerian Hukum dan HAM, Prof Edi bisa share terlebih dahulu gitu ke masyarakat sipil secara substansial yang sudah disusun oleh tim kajiannya Polhukam sendiri itu seperti apa, karena memang level yang kita mungkin tanya, mungkin karena sudah menerima lalu ada harmonisasi, ada penyelesaian sendiri, Prof Edi ada permintaan kenapa sebelum besok diumumkan jam 2 kenapa civil society nggak diajak bicara, Prof? Maksudnya nggak dikasih tahu ini loh revisinya, penjelasannya. Begini, besok itu kan baru dibuka ke publik dan kemudian diserahkan ke DPR, dan itu kan bukan harga mati. Bukan besok langsung diputuskan. Ini masih kemudian akan DPR dan pemerintah juga akan membuka partisipasi publik. Jadi belum final dalam pengertian ini loh, dari berdasarkan hasil sosialisasi masukan dari berbagai elemen masyarakat, ini seperti ini hasilnya. Hasil itu yang kemudian besok akan dibuka ke publik. Silahkan nanti ketika dalam pembahasan di DPR, mari kita ramai-ramai kemudian mengkritisi draft tersebut, dan kalau ada masukan silahkan disampaikan. Jadi tidak ada masalah menurut saya.